Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk bagian scene quiznya. Nanti di bagian scene quiz kita akan mainnya di frame ya. Jadi untuk frame yang pertama, frame yang ini ya. Jadi untuk frame yang pertama kita gunakan untuk sebagai lembar loginnya. Tampilannya seperti ini. Untuk bagian tulisan yang ini dan ini, Ibu menggunakan jenis teksnya classic text. Ukurannya nanti kalian sesuaikan aja. Kalau di sini Ibu menggunakan ukuran 30 untuk yang ini, sedangkan untuk bagian judulnya pakai 40. Terus untuk bagian yang di sini kita menggunakan input text. Kenapa input text? Karena di sini nanti teksnya akan kita masukkan pada saat program dijalankan. Begitu pula dengan yang di bawah. Sama ya yang dua ini. Nah, selanjutnya untuk yang perlu kita atur di sini selain jenis teksnya tadi, di sini juga Ibu menambahkan show border supaya ada garis-garis pinggirnya segini. Jadi kayak ada kolomnya gitu. Terus kita buat tulisannya jadi rata kiri. Ya, rata kiri ya. Oke. Setelah itu kita ganti variabelnya sesuai dengan nama. Jadi di sini kita tulis nama, NAMA, nama. Sedangkan yang di bawah kelas, oke. Terus sudah. Oh ya, di sini juga pakai multiline ya. Kalau misalnya punya kalian masih single line, kalian ganti jadi multiline. Yang ini juga sama. Nah, satu lagi di bagian sini ada tulisan embed. Ini kalian buka, kemudian centang yang all. Jika kalian tidak mencentang all ini, terkadang pas kita jalankan ada beberapa huruf dan angka yang tidak bisa diketik. Misalnya saja mungkin huruf X atau nomor satunya tidak bisa diklik pas kita jalankan programnya ya. Kemudian oke, jadi kita centang dulu, klik aja di sini centang. Soalnya centangnya seperti ini, kalian tinggal oke. Nah. Terus selanjutnya kita akan main action scriptnya ya. Jadi yang action script kita gunakan di sini, yang pertama di sini tombol mulainya, actionnya seperti ini, on press, next frame, sama seperti action script sebelumnya. Terus kita buat juga action script di sini. Di sini action scriptnya seperti ini, ada action script stop. Kemudian yang 3 ini adalah action script yang untuk menghitung nanti nilai benar atau salahnya pada akhir, tampilan akhirnya. Ingat, ini tulisannya huruf kecil semua ya. Jika kalian mengikuti formatnya yang ini, tolong disamakan dulu hurufnya, jangan ada yang huruf besar kecilnya karena programnya menggunakan script seperti ini sangat peka dengan namanya huruf besar huruf kecil. Oke. Nah, sekarang sudah selesai untuk bagian action script yang ini pakai on release ya, kembali ke home. Oke, jika sudah kita langsung masuk ke bagian lembar kedua, yaitu untuk soal nomor 1. Langsung untuk nomor 1, jadi kita tinggal blok dulu di sini. Kemudian kita blok dulu. Oke, sorry, tadi lepas. Ke kanan, kemudian insert keyframe. Oke, tampilannya masih seperti ini. Kita sebenarnya Ibu mau nambah layar, tapi kalau nambah layar lagi nanti tiap soal nambah layar jadi kebanyakan. Jadi kita mainnya di layar sini aja. Yang kita lakukan kita hapus saja yang tidak kita perlukan. Semuanya yang kita tidak butuhkan kita hapus saja, termasuk tombol mulainya. Jadi selama dia mengerjakan soal, dia tidak boleh membuka soal lain. Dia tidak boleh kembali ke tombol home. Oke, kita tulis dulu soalnya. Misalnya hitunglah nilai dari 1 ditambah 6. Ibu kasih contoh soal yang jawabannya pasti. Sama dengan titik-titik. Oke. Kita ganti dulu di bagian properties. Di sini kita gunakan static text untuk yang ini. Ini kita ganti jadi static text ya. Tadi masih menggunakan input text, jadi ada garisnya. Terus di sini kita buat lagi untuk nomornya. Kenapa Ibu memisahkan dia dari sini? Karena kalau nanti ada 2 baris, kadang dia jadi berhambur gitu. Jadi kita pisah aja. Kita atur. Terus selanjutnya kita buat optionnya ya.
optionnya A misalnya 3. Ini contoh ya, 3. A misalnya 3. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti jawabannya 4. Kita ganti optionnya juga jadi B. Kita susun jadi sini. Kemudian Ctrl V. C. Di sini kita ganti 5. Ctrl V. D. Kita ganti jadi 7. Ctrl V. Sini ada E. Misalnya sampai D aja ya. 6. Nggak apa-apa deh. Sampai E. Nanti terserah kalian, optionnya boleh sampai E, boleh sampai D aja. Oke? Jika sudah sampai di sini, selanjutnya kita tutupi tombol supaya huruf-huruf option pilihan gandanya bisa diklik. Kita buat dia jadi tombol. Cara buatnya jadi tombol, kita tutupi dia dengan rectangle tool. Ctrl C dulu. Ctrl Z. Rectangle toolnya kita kopas ke yang lain. Ingat rectangle toolnya aja ya, jangan copy juga tulisannya. Kita paste sampai jadi 5. Kita tutupin. Lagi, satu lagi. Oke. Selanjutnya untuk supaya dia transparan, dia kelihatan, kita convert to simbol dulu satu-satu ya. Convert to simbol. Next, convert to simbol. Semuanya kita convert jadi simbol. Oke, satu lagi convert. Oke, jadi selanjutnya setelah semua tombol option ABCD tadi kita jadikan, kita convert to simbol jadi tombol, selanjutnya kita masukkan, kita buat supaya tulisannya ke depan dan kotaknya ini ke belakang, jadi tulisannya tetap terlihat. Jadi caranya kita double klik, kemudian yang bagian up langsung kita geser ke hint. Kita kembali ke quiz, tampilannya akan seperti ini. Terus yang nomor 2 juga kita lakukan yang sama, double klik, kemudian ininya. Ingat ya, pastikan yang tadi pas kalian convert, yang di convert to simbol itu adalah kotaknya, bukan angkanya. Satu lagi. Oke, nah sekarang di bagian tampilan sudah selesai. Yang selanjutnya kita lakukan adalah di bagian propertiesnya. Di bagian propertiesnya, di sini kita ganti namanya. Jadi di sini kita ganti jadi tombol A. Tombol A. Bu copy paste biar di bawahnya nggak perlu nulis lagi. Ctrl V, V. Sorry. Terus di sini Ctrl V, C. Ctrl V, D. Ctrl V, E. Oke, bagian propertiesnya sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian action script. Action scriptnya kita tinggal klik kanan di sini, kemudian klik action. Nah, nanti ibu di sini ibu sudah ada scriptnya. Jadi nanti scriptnya ini akan ibu tuliskan di bagian deskripsi atau di kolom komentar ya, biar kalian bisa langsung copy paste juga. Nanti ibu jelaskan apa artinya. Sudah, kemudian Ctrl V. Oke, di sini nih kalian, tombol A ini adalah nama tombolnya seperti yang kita tuliskan di depan tadi. Kemudian salah plus 1 sama dengan 1 ini adalah untuk menghitung nilai salahnya nanti. Tapi karena jika nilainya salah, nggak punya nilai, maka nggak ada script seperti ini. Sedangkan yang ini untuk jawaban benarnya. Jadi untuk jawaban yang benar kita kasih nilai. Di sini kita karena soal yang akan kita buat itu adalah 5, berarti setiap soal poinnya adalah 20.
Ini kalau misalnya jawaban yang benar adalah B. Sementara soal yang kita buat tadi jawabannya adalah D. Berarti yang harusnya jawabannya seperti ini adalah D. Jadi kita langsung yang ini kita cut aja. Yang bagian nilainya bisa kita langsung cut. Kemudian kita pindahkan di tombol D. Traffic. Kemudian yang tulisan salahnya kita ganti jadi benar. Sedangkan yang ini kita jadi salah. Karena jawabannya adalah D ya, tombol D yang benar jawabannya. Oke, jika sudah kita kembali ke sini. Nah, sekarang soal nomor 1 sudah selesai. Kita akan lanjut soal nomor 2. Oke anak-anak, jadi sekarang soal nomor 1-nya sudah selesai. Untuk soal nomor 2, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita langsung saja insert keyframe. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja nomornya, nomor 2. Kemudian soalnya, misalnya di sini jadi 1 ditambah 4. Karena jawabannya berubah, terus kita paste di sini di action script-nya. Salah. Kita paste lagi. C. Kita ganti jawaban yang benar. Di sini yang benar adalah C. Berarti yang nilainya di sini nilai plus sama dengan 20 titik koma. Ingat titik komanya ya, kalau titik komanya salah nggak ada, nanti programnya salah juga. Nanti jadi salah. Sudah, kalian lakukan hal yang sama untuk soal-soal selanjutnya. Setelah ini, Ibu akan berikan contohnya untuk bagian tampilan akhirnya. Tapi sebelumnya Ibu masukkan dulu di sini. Tapi Ibu gak ganti soalnya, insert keyframe. Lagi, insert keyframe lagi. Ini sekarang sudah 5. Action. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Nah, selanjutnya kita insert keyframe lagi. Ini semua kita hapus. Karena kita akan buat tampilan baru. Oh, yang ini aja kita hapus ya. Kelewatan. Oke lah. Kita buat lagi di sini. Skor Anda. Seperti statistik. Oke, kita buat seperti ini. Kita buat ukurannya agak gede dibandingkan yang lain karena ini ada judul. Nah, yang akan kita tampilkan yang pertama yaitu adalah namanya. Kita buat dia kembali ke normal dulu 30. Static text test. Mana tadi? Oke. Nama. Terus selanjutnya ada kelas. Selain kelas apa lagi? Kita katakan dulu. Selain kelas, kita butuh benar, nilai benarnya. Kemudian 1 nilai salah. Maksudnya hasil benarnya ya, nilainya benar, poin benarnya ada berapa. Kemudian poin salahnya ada berapa. Tapi lagi di sini nilainya, jadi skornya berapa.
Oke, seperti ini. Sepertinya agak nggak sejajar ya. Oke, selanjutnya kita buat tampilan untuk isiannya. Sorry, salah. Kita pakai teks. Di sini pakai teks, kita ganti jadi dynamic text. Kemudian ditampilkan ininya, pinggirannya. Oke, seperti ini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kita buat banyak-banyak. Banyak-banyak. Kita sesuaikan dengan jumlah yang kita butuhkan. Lagi. Ya, kita tambahkan satu lagi. Ini untuk nanti komentarnya. Jadi hasil dari poinnya, jadi sini ada komentarnya apakah dia bagus atau kurang bagus. Oke, selanjutnya kita ubah supaya data yang kita masukkan bisa terbaca di bagian. Oke, sekarang untuk tampilannya sudah selesai. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya apa yang kita inputkan bisa terbaca di sini. Jadi yang pertama, di sini kita akan rubah variabelnya berdasarkan nama variabel yang kita masukkan di tempat kita input nama tadi. Jadi kita balik ke sini, kita lihat di sini kan tadi kita ada ngerubah variabel. Nah, di sini di bagian properties, kalian lihat di bagian variabelnya. Nah, di sini ada variabel nama. Nah, kita samakan dengan yang ada di sini. Di bagian sini, kita ubah juga variabelnya. Di sini bagian properties. Kita ke bawah. Set. Variabelnya kita ganti jadi nah. Sedangkan yang kelas, kita ubah jadi kelas. Karena di depan juga tadi kita pakai nama kelas ya. Sedangkan yang ini, kita lihatnya juga di sini. Kita klik kanan, kita lihat di action. Nah, tulisannya seperti ini, nilai benar salah. Jadi hurufnya kecil semua ya. Kita kembali ke frame berapa ini? 7. Frame 7 ya. Oke. Di sini yang ini tadi sudah. Mana variabelnya? Terus ini juga kita ganti variabelnya jadi benar. Kemudian yang di bawah lagi salah. Kita ganti jadi nilai. Terus di sini kita ganti jadi komentar. Oke, terus kita butuh satu tombol lagi. Ibu mau pakai tombol kosong aja. Oke, sorry. Oke, kita kecilkan dulu dia. Kan tombolnya di sini. Ini tombol untuk kalau misalnya nilainya kurang, dia bisa mulai lagi. Oke, kita kasih tulisan dulu. Coba lagi. Ini kita jadikan ini ya, statistik test. Kita gedekan. Tulisannya kita buat ya jadi rata tengah. Mana rata tengahnya? Nah, ini. Oke, kemudian kita ganti warnanya. Sepertinya warna biru kurang cocok. Warna putih mungkin. Oke, warna putih ya. Nah, selanjutnya kita convert
apa ini? Selanjutnya kita convert jadi simbol, convert jadi tombol, klik kanan, convert ke simbol, pilih jadi button, ingat ini yang di tengah. Oke, sudah. Jika mau buat pergerakannya, kita bisa lihat di sini. Di bagian timeline-nya kalian bisa up-nya gimana. Soalnya pas dia di sini dia akan bergerak sedikit mungkin ya. Oke, next kita masukkan script supaya komentarnya terlihat. Oke, section. Sedangkan yang ini kita gunakan action script on release. On press, kita pakai on press karena dia mau kembali ke on release. Sorry, harusnya on release, di sini on release, dia kembali ke menu quiz. On release. Kurung. Kemudian tunggu sebentar, sepertinya saya lupa skripnya. Go to and play. Ctrl C. Kita kembali ke tadi. Gimana dia? Dia di sini. Action. Go to and play. Kita ganti jadi quiz. Tulisannya quiz gimana ya? Quiz. Oke, sudah selesai. Mari kita coba jalankan. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kita sudah setting, kita Ctrl Enter. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Kita klik start. Masukkan nama. Contohnya ya. Kita mulai jawab soalnya. Seperti ada kesalahan. Harusnya di sini tampilannya adalah nilainya. Mari kita lihat dulu di sini. Kira-kira salahnya ada di mana? Kita coba lihat di bagian. Karena kesalahannya di nilai, berarti kemungkinan tadi ada kesalahan di bagian action yang ada tulisan nilai benar dan salahnya. Mari kita lihat ada kesalahan apakah di sini. Oh iya, ternyata ada ini. Jadi ini kita hapus. Ibu tadi salah ngopi scriptnya. Oke, kita coba jalankan lagi. Ctrl Enter. Start. Quiz, kita masukkan namanya. Misalnya kali ini kita coba pakai nama cewek ya. Multimedia 2. Klik mulai. Oke, kita jawab benar dulu. Oh ya, yang ini tadi masih ada kunci jawabannya belum perbaiki ya. Oke, jadi jawaban yang benar ada 3, salah 2. Sepertinya ada masalah dengan jumlah nilainya. Nah, kita coba lihat lagi. Sepertinya ada yang actionnya ibu belum ganti nilainya. Ada yang masih pakai poin 50. Nah, betul kan? 20. Oke, jalankan lagi. Teman-teman action Agus MM2 mulai. Nah, sekarang sudah betul ya. Kalau mau coba lagi, nih mulai lagi dari awal. 1 benar, 20. Oke, selamat mencoba. Oh iya, satu lagi bentar. Harusnya di bagian di timeline terakhirnya untuk bagian akhir di sini ada tombol keluarnya. Kita masukkan tombol home di sini ya.
kita kopas saja dari sini. Bisa di sini insert keyframe. Kita mau putar paste aja di sini, kita bawa dia ke sini. Kemudian kita kasih action. Sudah ada home-nya, sudah ada action-nya kan. Jadi setelah selesai dia bisa kembali ke menu home-nya. Oh ya, yang tadi di sini, yang mana tadi? Yang ini ya. Kenapa jadi insert keyframe? Sorry. Ini kita hapus aja. Kita remove. Oke, yang tadi di bagian home yang di sini. Nggak usah di insert keyframe ya. Nah, sudah ada tombolnya. Oh ya, untuk bagian komentar yang tadi ada di sini, actionnya, kalian bisa merubah kata-kata yang berwarna hijau ini. Misalnya kalau kerja bagus, itu kan tadi nilainya tinggi, oke, kamu keren. Atau kalau dan untuk nilainya kurang, silahkan berlatih lagi, coba lagi. Atau kamu bisa sarankan belajar lebih giat lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi ingat ya, yang diganti cuma yang ini aja, yang tulisan hijaunya. Oke, sudah selesai bagian kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.